Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Abdan Mutakin. Di sini saya akan menjelaskan pengertian prinsip-prinsip pendidikan Islam. Langsung saja, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata prinsip diartikan sebagai asas atau dasar. Sedangkan pendidikan dapat diartikan dengan proses pengubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan yang lebih ditekankan pada bimbingan untuk membentuk kepribadian yang sesuai dengan ajaran Islam dalam rangka menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Usman Abu Bakar menyatakan bahwa prinsip pendidikan Islam adalah dasar pandangan dan keyakinan, pegangan kuat, pendirian untuk melakukan suatu aktivitas yang berkaitan dengan pendidikan Islam. Prinsip-prinsip umum pendidikan Islam. Pada hakikatnya, prinsip-prinsip pendidikan Islam adalah gambaran dari seluruh komponen yang terkandung dalam pendidikan Islam. Pendidikan merupakan salah satu sarana yang digunakan oleh manusia untuk memelihara kelanjutan hidupnya, baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat. Di samping itu, pendidikan juga merupakan sarana pengembangan potensi yang ada di individu, agar dapat dipergunakan dengan baik olehnya untuk menghadapi milieu yang selalu berubah. Prinsip-prinsip yang mendasari pendidikan Islam yang sesuai dengan komponennya meliputi yang pertama, ada tujuan. Tujuan merupakan salah satu komponen yang sangat menentukan dalam proses pendidikan. Karena dengan adanya tujuan, maka arah dari proses pendidikan itu akan jelas. Metode dan materi akan dapat dirumuskan dengan baik dengan adanya tujuan yang jelas. Yang kedua, ada kurikulum. Kurikulum adalah salah satu komponen operasional pendidikan. Istilah kurikulum ini muncul pertama kali dalam Kamus Webster tahun 1856 pada dunia olahraga. Istilah kurikulum digunakan pada bidang pendidikan pada tahun 1955. Kurikulum dapat diartikan sebagai kumpulan materi-materi pendidikan yang tersusun secara sistematik dengan tujuan yang diinginkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Arab, istilah kurikulum disebut dengan manhaj, yang secara bahasa diartikan dengan jalan terang yang dilalui oleh manusia pada berbagai bidang kehidupannya. Yang ketiga, metode. Metode mempunyai peranan yang sangat signifikan dalam rangka mentransfer pengetahuan kepada peserta didik. Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber ajaran Islam berisi petunjuk dan prinsip-prinsip yang juga dapat diimplementasikan menjadi konsep tentang metode. Ini merupakan isyarat bahwa masalah metode merupakan perhatian yang sangat besar dalam pendidikan Islam. Yang selanjutnya, pendidik. Salah satu komponen yang sangat penting dalam pendidikan adalah pendidik. Dalam hal ini, ada beberapa istilah yang dikemukakan oleh ahli seperti al-mu'alim dan al-mudaris. Jadi, al-mu'alim sebagai guru, al-mudaris sebagai pengajar, dan yang lain-lainnya. Nah, lanjut. Yang selanjutnya yaitu anak didik. Seorang pendidik harus memperhatikan siswa-siswinya, sebab pendidikan adalah proses pembinaan dan pengembangan terhadap potensi fitrah yang dimiliki oleh mereka. Ada beberapa hal yang harus dipahami oleh seorang pendidik, yaitu anak bukan miniatur orang dewasa. Yang kedua, anak didik merupakan fase-fase perkembangan tertentu. Yang ketiga, anak didik mempunyai pola perkembangan sendiri. Yang keempat, anak harus melaksanakan tugas perkembangannya. Yang kelima, kebutuhan anak didiknya. Interaksi murid dan guru. Nah, jadi yang keenam ini, dalam pendidikan Islam, hubungan antara murid dan guru sangat ditekankan pada bimbingan, bukan pada pengajaran,
yang mengandung konotasi otoritatif pihak pelaksanaan pendidikan. Dalam hal ini, guru bukanlah segalanya. Di sini dikemukakan bahwa beberapa prinsip yang mendasari hubungan antara guru dan murid. Lanjut ke nomor 7, yaitu lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan maksudnya adalah situasi dan kondisi atau institusi yang mengelilingi dan mempunyai pengaruh terhadap perkembangan pribadi murid. Menurut Abu Dinata, prinsip-prinsip yang mendasari lingkungan pendidikan ialah integrasi antara anak dengan lingkungannya. Metode dan alat berasal dari alam, sehingga nantinya diharapkan anak dapat menyesuaikan diri dengan norma-norma kehidupan di mana ia berada. Yang terakhir, evaluasi. Evaluasi adalah suatu tindakan atau proses untuk menentukan nilai segala sesuatu dalam dunia pendidikan. Dalam pendidikan Islam, evaluasi menggaris tolak ukur yang serasi dengan tujuan pendidikan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Artinya, dengan adanya evaluasi, orang akan dapat mengetahui seberapa besar usaha yang telah dilakukan dalam bidang pendidikan. Pada hakikatnya, prinsip-prinsip inilah yang membedakan antara pendidikan Islam dengan pendidikan yang lainnya. Apabila prinsip-prinsip dasar ini dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan Islam ke depan, maka sangat besar kemungkinan pendidikan Islam akan tetap eksis di tengah-tengah pergulatan dan perkembangan zaman. Walaupun demikian, untuk pendidikan Islam di negara Indonesia tercinta ini nampaknya masih cukup jauh tertinggal dengan mainstream pendidikan nasional. Untuk itulah, prinsip-prinsip dasar tersebut masih harus lebih tegas dan diperjelas dengan merespon tuntutan perkembangan zaman, hingga prinsip tersebut dapat dioperasionalkan di lapangan dan dapat sinergi dengan landasan dasarnya, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis, serta tujuan yang ingin dicapai. Dengan melihat kultur bahasa Indonesia yang majemuk, dapat ditawarkan beberapa prinsip dasar untuk menjadi prinsip dasar pendidikan Islam yang meliputi sebagai berikut. Prinsip berwawasan semesta. Yang pertama ada prinsip demokrasi atau keterbukaan. Yang kedua, prinsip keterpaduan yang sistematik dan multi makna. Yang ketiga, prinsip pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik. Yang keempat, prinsip uswatun hasanah atau keteladanan. Yang kelima, prinsip pemberdayaan masyarakat. Dan yang terakhir yaitu prinsip menjunjung tinggi hak asasi manusia yang sesuai dengan ajaran agama. Nah, mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.